Hai, Sampurasun, balik lagi dengan aku Dina. Hari ini aku akan kembali bercerita. Di setiap kisah atau cerita pasti ada makna. Yuk kita dengar ceritanya. Jadi baru-baru ini di Indonesia sedang ada kasus pembunuhan yang sangat heboh, yaitu kasus pembunuhan mutilasi di Kalibata City. Jadi pelaku pembunuhannya itu adalah sepasang yang bisa dibilang tuh belum menikah ya, mereka masih pacaran. Kita sebut saja inisialnya untuk perempuan Las yang berusia 27 tahun dan pria yang bernama Duff berusia 26 tahun. Ini inisial aja ya. Nah, jadi awalnya gimana sih? Nah, jadi gini, sepasang ini tuh memang lagi ceritanya pengangguran nih, pasti kan butuh duit ya kalau pengangguran kan. Butuh duit, terus mungkin sekarang Covid juga susah buat cari kerjaan. Jadi mereka mikir gimana ya caranya ya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Nah lalu kepikiran lah mereka berdua ini kan. Kamu cobalah. Si Dav ini ngomong ke si Las ya. Las itu ceweknya kan. Sayang kamu cobalah itu. Aplikasi Tinder tuh yang buat cari jodoh itu. Nah di situ kamu coba cari cowok yang bisa kita ambil uangnya. Lalu si Las juga nurut-nurut aja lagi ya. Lalu dia mencari mencari calon korban dengan menggunakan aplikasi Tinder. Dia carilah aplikasi Tinder itu kan, mana ya cowok ini ya. Nah, dapatlah itu satu cowok. Nah, udah janjian, ketemu. Ya, istilahnya kayak kopi darat lah ya, belum ketemu, tiba-tiba, ayolah ketemu yuk di kafe itu. Nah, diajaklah sama si Las ini. Pas udah mau dihubungi lagi si cowoknya. Aduh, kok nggak bisa dihubungi ya? Gagal maning son. Nah, ternyata korban yang pertama, calon korban ini mungkin udah punya feeling atau apa gitu ya, jadinya membatalkan temu janji tersebut dengan si Les. Cari lagi sama si Les, aduh ya ampun gagal maning, cari lagi. Lalu dia mencari dan menemukan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bernama, inisialnya adalah RHW berusia 32 tahun. Dia merupakan seorang manajer HRD di sebuah perusahaan konstruksi. Berarti bisa dibilang ya seorang manajer HRD, ya bisa dibilang kaya lah ya berarti. Nah, manajer HRD lalu setelah mereka dapat kontak dari Tinder, mereka WhatsAppan dan akhirnya mereka janjian untuk bertemu. Nah, lalu mereka ini ternyata mau ketemuannya di apartemen di Pasar Baru. Nah, mereka tuh udah menyewa tanggal 9 sampai 12 September. Nah, datanglah di tanggal 9 ini kan mereka, si Las dan RHW ini, ke apartemen Pasar Baru. Ternyata sebelum mereka berdua datang ke apartemen Pasar Baru tersebut, si pacarnya si Las ini, si Dav tadi, udah masuk duluan ke kamar apartemen tersebut. Dan dia udah sembunyi nih di WC dengan membawa batu dan pisau. Nah jadi pokoknya dia tuh udah nyumput aja, mungkin nunggu sampai si Las sama si RHW datang. Dia sembunyi terus di WC kan dengan membawa batu, bata, dan pisau. Nah, setelah RHW datang, ya pokoknya ngobrol lah mereka berdua ya, Sila sama RHW ini masuk ke apartemen, ngobrol, terus setelah itu mereka berhubungan badan. Dan tanpa babi bu, langsung aja nih si Dav dari belakang memukul si RHW sebanyak 3 kali dengan batu itu. Lalu setelah itu menusuk dengan pisau sebanyak 7 kali. Mungkin karena si RHW kaget, dia tidak bisa melawan apapun. Dia dengan pasrahnya, si RHW menerima pukulan dan tusukan dari si Dav. Dan akhirnya pun karena siksaannya begitu berat kepada RHW, akhirnya RHW pun meninggal di kamar apartemen Pasar Baru. Lalu sadisnya lagi, pasangan ini melakukan hal yang tidak wajar, yaitu memutilasi korban dengan memotong menjadi 11 bagian. Duh ya ampun, mending kalau motong ayam gitu ya, motong buat dimasak, buat bikin barbeque, ini motong orang ya udah meninggal. Jadi mungkin mereka tuh berpikiran, biar gampang nih kita memindahkan mayatnya, kita melakukan mutilasi. Nah setelah mereka memotong 11 bagian, lalu mereka memasukkan ke sebuah koper, dan ternyata kopernya pun gak cukup, mereka untung udah bawa cadangan satu lagi, memasukkannya ke situ. Lalu setelah 2 hari kejadian itu, pokoknya ya, sehabis si RHW dibunuh,
Nah, mereka berdua ini, Silas dan Dav ini, sempat menginap bareng bersama mayatnya RHW itu. Sempat bermain game online dulu, istirahat dulu, tidur dulu, ya pokoknya gitulah, istirahat dulu. Nah, setelah 2 hari itu, lalulah mereka dibawa ke apartemen Kalibata City. Nah, jadi mereka udah simpen nih di apartemen Kalibata City kan. Lalu mereka mikir, kita kan udah sewa kontrakan itu tuh. Gimana kalau kita buang mayatnya ini yang udah kita mutilasi? Kita buang di itu tuh, di tanah yang dikontrakan itu. Nah, awalnya mereka berencana seperti itu. Nah, lalu ternyata Silas ini sempat meminta password HP-nya si RHW. Nah, ketika dilihat kan di HP-nya, nah ini yang ku cari-cari, ada password. Pokoknya nggak tahu PIN ATM atau apa gitu ya. Mereka ini berdua berhasil mendapatkan 97 juta dari rekeningnya si RHW ini, korban. Lalu dengan 97 juta ini, Silas dan Dav ini berhasil membeli emas, membeli motor NMAX, lalu mereka membayar sewaan kontrakan yang rencananya nih mereka mau mengubur si RHW di situ. Ya ampun, sadis banget ya. Kerasa nyesek gitu ya maksudnya. Nah, jadi gimana sih bisa ketahuan Silas dan Dav ini membunuh? Nah, awalnya keluarga korban, keluarga RHW, ngerasa kok ini nggak pulang-pulang, nggak ada kabar gitu kan. Nah, dilaporkanlah ke polisi akhirnya. Ini telah kehilangan kami seorang bernama RHW berusia 32 tahun. Nah, lalu setelah dilakukan pengecekan, penyelidikan, akhirnya terbukti bahwa Las dan Dav yang bersalah. Nah, sampai saat ini belum ada persidangan dan kita belum tahu ya hukuman pastinya apa nih untuk si Las dan Dav ini. Nah, cuma menurut para ahli hukum, kemungkinan Las dan Dav ini akan, kalau nggak hukuman mati, pasti akan penjara seumur hidup. Ya, kita nggak tahu ya apa hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan keji ini. Nah, jadi ada beberapa fakta yang bisa kita tahu dari kisah ini. Ada 4. Yang pertama, ternyata Silas ini merupakan pelakor, perebut laki orang. Jangan sampai ada pelakor di antara kita semuanya. Jadi kayak di film Indosiar itu kan, ku menangis membayangkan. Sudah ya, kita lanjut lagi. Iya. Nah, jadi si Silas ini dia merebut si Dav dari si mantan istrinya. Dan ketika itu ya udahlah, si Dav kan mungkin udah cinta juga ya sama Silas kan. Udah, aku cerain aja lah si mantan istriku. Aku mau sama kamu aja. Aduh, ya ampun, dunia memang sudah aneh ya sekarang ya. Lalu, fakta yang kedua. Nah, jadi fakta yang kedua. Jadi sebelum hilangnya si RHW, dia sempat menelepon ibunya. Bu, aku mau umrohin ibu dan bapak ya. Udah tenang aja, aku mau janji bakal umrohin bapak dan ibu. Oke. Nah, lalu poin yang ketiga. Ini ada sangkut pautnya juga dengan poin kedua. Ini dugaan aku tapi ya. Nah, poin yang ketiga. Nah, jadi 97 juta itu didapat dengan mudah. Gimana sih caranya? Nah, ternyata didapat bukan dengan cara yang mudah. Korban RHW ini dipukul dengan batu dengan 3 kali, lalu ditusuk 7 kali menggunakan pisau. Ternyata proses penusukan dan pemukulan ini, gimana ya ceritanya, tuh sedih juga. Nah, jadi ketika itu kan Silas nanya nih, mana password ini kamu, HP kamu? Nggak dikasih kan sama RHW. Dipukul lagi, dikasih lah. Dipukul lagi tadi ya. Nah, terus nggak mau ngasih gitu kan. Terus akhirnya ditusuk. Pokoknya sampai beberapa kali akhirnya si RHW memberikan password handphonenya. Kasihan banget ya. Jadi untuk mendapatkan password handphone itu sampai disiksa sebegitu kejinya gitu. Nah, balik lagi ke poin yang kedua. Nah, mungkin uang itu, ini pendapat aku ya, mungkin uang itu tuh sebenarnya tuh disimpan, kenapa ada di rekening itu, untuk mengumrohkan ibu dan bapaknya. Kalau seandainya memang itu benar, waduh, memang luar biasa nih penjahat ya. Ya itulah ya, memang kalau orang udah buta
akan duit, butuh duit, hal jahat pun bisa dilakukan. Fakta yang keempat. Nah, pelaku ini, Silas dan Dave ini, belajar memutilasi dengan belajar dari YouTube. Oh my god, dari YouTube. YouTube, ya ampun, konten apa sih ini? Orang siapa sih yang bikin konten mutilasi? Ya ampun. Jadi mereka belajar. Bahkan Silas mengakui bahwa ketika dia melakukan mutilasi, dia sempat capek. Dia melakukan mutilasi dengan menggunakan gergaji. Oh ya, ada fakta tambahan. Nah, Silas ini sebenarnya merupakan orang yang berpendidikan. Bukan orang pintar dukun ya, tapi orang yang sangat pintar. Dia berhasil di kuliah yang terkemuka di Indonesia. Dan ternyata orang yang punya kemampuan hebat pun dia tidak bisa berpikir logis apakah perbuatannya baik atau tidak. Ya, turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga keluarga korban diberikan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Apa makna dari kisah atau cerita ini? Yang pertama, kita harus memilih pertemanan yang baik. Entah itu kita mau cari jodoh, mau cari sahabat yang baru kenal, jangan asal, ayo nongkrong di situ yuk, atau gimana yuk. Jangan asal memilih teman juga ya, kita harus bijaksana, memiliki hikmat dalam memilih pertemanan. Lalu yang kedua, kita kalau misalkan lihat konten YouTube juga lihatlah konten-konten yang positif, yang membuat kita termotivasi, membuat kita maju ke depan, atau hal-hal yang menarik, yang untuk menghibur kita. Bukan hal-hal negatif yang membuat kita malah terpuruk atau melakukan hal yang tidak baik. Dan yang buat konten juga nih, jangan buat konten yang gila gitu ya. Jangan buat konten yang aneh-aneh. Ya lebih baik bikin konten ya oke lah cuman diam 2 jam juga. Ya masih mending itu dibanding konten mutilasi. Aduh, pusing-pusing. Ya mungkin itu aja makna atau cerita. Salah. Ya itu mungkin makna yang bisa aku secara pribadi ambil. Apa makna yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Boleh komen di bawah ya. Itu aja cerita dari aku. Mungkin sampai jumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Dadah!